minat pelanggan itu sebetulnya hanya sekitar ya 17% ya akan 17%, kebutuhan betul. kita, iya betul. Nah, kata kunci yang sangat kami terapkan itu adalah dua, yaitu berkaitan dengan konsumen itu puas dan loyal. Nah, bagaimana seorang konsumen yang puas, mereka akan loyal. Sebaliknya juga, seseorang konsumen itu akan loyal kepada kita apabila terpuaskan, kan gitu ya. Bagaimana caranya? Saya sering melakukan bahwa di saat kita melayani konsumen, saya selalu memposisikan diri bahwa saya sebagai konsumen, bukan kita yang melayani konsumen, artinya kita bisa memahami apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dari dua kata itu ternyata memang harus didalami, dibedah, kemudian juga dihayatilah menurut saya gitu. Nah, dalam kata puas itu, menurut beberapa yang saya baca, yang saya alami, bahwa kepuasan seorang konsumen itu sangat-sangat menentukan keloyalan, tingkat loyalitas konsumen tersebut kepada kita. Puas itu adalah satu perasaan di mana antara harapan konsumen dengan kenyataan yang kita berikan itu sama. Jadi seseorang konsumen akan merasa puas apabila yang dia bayangkan terhadap kita itu sesuai dengan harapan dia. Namun tentunya juga tingkat kepuasan itu berbeda-beda. Nah, dalam hal tingkat kepuasan itu sedikitnya ada 3 tingkat ya yang kalau saya rasakan itu. Yang pertama, konsumen itu tidak puas. Yang kedua, puas. Dan yang ketiga, sangat puas. Nah, dari yang ketiga itu, apabila harapan konsumen itu tidak bisa kita berikan, artinya yang kita berikan di bawah dari harapan mereka itu sangat tidak puas. Artinya itu ciri-ciri suatu saat konsumen itu tidak akan loyal. Dan yang kedua itu standarnya puas saja. Puas itu sesuai banget. Konsumen mengharapkan diberikan kualitas yang baik, kita beri yang baik. Kemudian juga konsumen mengharapkan diberi tepat waktu, kita berikan tepat waktu. Konsumen mengharapkan sabun yang baik, diberilah oleh kita sabun Sebu. Nah, itu hanya sesuai saja. Apa yang dia harapkan, kita berikan. Nah, itu cukup puas. Nah, kita selaku pengusaha, selaku agen yang melayani konsumen, bagaimana agar loyal, kita tingkatkan sedikit. Jangan sampai hanya tingkat puas saja, tapi harus sangat puas. Nah, jika konsumen kita sudah merasa sangat puas, insya Allah konsumen itu akan loyal kepada kita. Nah, bagaimana mengukurnya seperti tadi? Bisa delay, Pak. Putus-putus. Oh, videonya putus-putus delay ya? katanya. Ya. Kalau di Padani putus nggak? Kalau di saya normal. Masih putus? Oh, yang saya di sini normal, Pak. Coba dilanjut aja dulu, Pak Haji. Oh, dilanjut saja ya. Ya. Nah, kalau hanya sekedar puas itu rentan sekali menurut saya ya. Rentan apa? Karena dalam posisi sekarang ini sangat-sangat rentan kalau kita hanya sekedar puas, apalagi tadi di bawah tidak puas ya. Kenapa? Karena banyak sekali kompetitor. Banyak sekali pesaing-pesaing kita yang usahanya sejenis. Seperti Garmen banyak banget, Garmen apalagi di Bandung katanya pusatnya Garmen kan gitu ya. Termasuk sabun kecantikan juga banyak itu, sabun kecantikan banyak berbagai merek lah. Walaupun Sebu udah tingkatnya sudah tingkat dewa gitu ya, sudah bagus, tapi tetap kita tidak bisa hanya mengandalkan puas saja terhadap konsumen kita. Kalau seperti itu bisa-bisa nanti apa ya, menurut saya itu terloncati oleh orang-orang lain yang memang bisnisnya sejenis. Nah, dalam rangka menjaga loyalitas itu sendiri kan yang paling utama itu kepuasan. Bagaimana kita memberikan kepuasan terhadap konsumen kita. Kemudian berdasarkan pengalaman kami,
bagaimana sih agar konsumen itu puas, yang efeknya akan loyal? Itu sedikitnya ada 5 yang kami catat. Sedikitnya ada 5 yang kami catat. Yang pertama itu adalah bahwa tingkat kepuasan seorang konsumen itu dilihat dari bentuk fisik ya, yang pertama itu. Kalau kata orang yang suka bilang bahasa itu mah tangible ya. Bentuk fisiknya. Kalau di dalam bisnisnya adalah seperti kami garmen, pabrik, atau perusahaan, itu bentuk fisik itu sangat mempengaruhi tingkat keyakinan atau kepuasan konsumen. Misalnya kalau sebuah perusahaan, konsumen datang, tempatnya rapi, tempatnya nyaman, tempatnya bersih, tertata, kemudian juga karyawannya berseragam yang baik, kan gitu ya. Itu sangat mempengaruhi sekali. Konsumen datang, wih enak banget katanya tempatnya, ya enak banget gedungnya, dingin, nyaman, seperti itu ya, bersih. Nah itu akan mempengaruhi salah satunya. Kalaupun di dalam produk seperti sabun atau baju yang kami produksi ya, pakaian, itu di dalam produk ada juga bentuk kualitas fisik ya. Kualitas fisik, bentuk fisiknya, oh bagus bentuknya, kemudian juga desainnya, packagingnya, kan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Akan berbeda jika sebuah sabun, sebu, atau baju yang dikirimkan kepada konsumen sesudah lecek di jalan kagedor-gedor, aduh bahasa Sunda kagedor-gedornya, ke apa ya, di saat di paketnya tidak baik, kemudian pengirimannya asal-asalan, pas datang kepada konsumen, kok lecek begini, kan gitu ya, beda dengan iklan-iklannya. Nah itu sangat mempengaruhi bentuk fisik dari yang kita lakukan. Kemudian yang kedua juga adalah kalau kata kami itu yang disebutnya apa ya, tingkat kepercayaan, keandalan dari kita selaku yang melayani konsumen. Keandalan itu diantaranya misalnya informasinya jelas, kemudian juga pelayanannya akurat, penanganan masalah konsumennya, penyediaan pelayanan tepat waktu. Jadi kita itu andal. Apa namanya andal itu ya, bisa dipercaya, handal, kemudian juga handal ya. Misalnya konsumen, kalau baju ya, karena akan dipakai acara nih, seragam misalnya, akan dipakai tanggal 10, kita itu harus bisa tanggal 10. Itu baru standar puas kan itu ya. Tapi yang paling bagus itu tanggal 9 sudah ready, nah itu handal, bisa dipercaya. Kemudian juga handal dalam pelayanan. Misalnya pelayanan di sini adalah mudah. Dia akan memesan, prosedurnya gampang. Baru juga di chat, kok sudah siap dikirim. Nah, itu handal kan dalam penanganannya. Itu sangat berpengaruh sekali. Jangan sampai misalnya janji tanggal 10, dikirim tanggal 15. Kemudian juga ada yang chat dari pagi, dikirimnya chatnya kapan, dibalasnya oleh adminnya misalnya besok atau kapan gitu. Itu kan pengaruh banget itu. Apalagi kita yang mengembangkan online itu harus pas responnya, harus handal, harus bisa dipercaya oleh konsumen. Informasinya yang jelas, ada database-nya, ada knowledge-nya bagus terhadap produknya, itu handal kan gitu ya. Kadang-kadang ada yang ditanyakan, ini manfaatnya apa sabun itu? Aduh apa ya, nanti saya tanya dulu. Itu mah sudah aja lewat lah yang begitu mah. Manfaatnya apa tidak tahu, knowledge produknya tidak tahu. Mau pesan gimana? Lu pesannya nanti ya, karena saya lagi di jalan gimana? Itu tidak masuk di dalam kategori memuaskan konsumen. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga yang kami catat itu adalah kita itu harus memiliki respon yang baik terhadap konsumen. Respon yang di sini berbeda dengan tadi ya, andal seperti tadi. Kalau respon itu kita itu harus bisa segera merespon.
Kemudian juga dalam misalnya dalam menangani transaksi cepat responnya, dalam menanggapi pertanyaan harus cepat responnya, dalam ada keluhan, komplain itu harus juga cepat respon. Karena kalau tidak cepat direspon, konsumen itu apa ya? Bibirnya itu kayak apa? Kalau kata orang-orang sekarang mah ember gitu ya. Kalau puas, diem aja. Kalau tidak puas, wah kemana-mana, pokoknya nama mawer-mawer kan gitu. Nah itu kita itu harus pas respon. Kemudian juga harus sigap ya. Kemudian juga responnya itu yang enakeun, yang baik, ya cara meresponnya itu. Nah dalam merespon konsumen itu ada satu hal yang harus selalu diingat menurut kami itu jangan sekali-kali sebagai penjual, sebagai agen, sebagai yang berhubungan dengan konsumen itu memarahi konsumen. Itu paling menyebalkan sekali. Jangan komplain kepada konsumen. Kalau kita dikomplain mah nggak apa-apa, direspon aja. Pak Deden, kenapa ini bajunya kok kancingnya nggak ada satu? Oh ya maaf, gimana atuh kan gitu ya. Direspon aja yang baik. Jangan udah tahu masalah ya kita teh dikomplain sama konsumen, ngebuka WA-nya itu malah takut, aduh ini mah konsumennya komplain, jangan direspon, nggak boleh seperti itu kan gitu ya. Harusnya ada komplain segera direspon, segera diperbaiki. Oh iya terima, kami salah, mungkin kami salah ngitung. Misalnya jumlahnya harusnya 3, oh dikirimnya 2, direspon aja dengan sebaik-baiknya. Karena kata kunci konsumen itu tidak ada yang salah. Yang salah mah yang melayani konsumen. Konsumen mau barangnya salah, rusak, nggak bisa. Pokoknya mah konsumen mah ingin bener aja di kuku maha oge. Nggak ada konsumen yang salah itu kalau dalam teknik pelayanan, walaupun tentunya banyak sih konsumen yang salah. Tapi dalam mensikapi konsumen, kita posisikan bahwa konsumen itu jangan dimarahi, jangan dianggap salah. Kalaupun komplain, dia itu tidak bisa disebutkan, sudah Bapak salah gitu, salah pesan, salah ngasih alamat. Tetap aja kita yang memberi ucapan mohon maaf, kita memberikan ucapan, oh iya mungkin ada kekeliruan, oh mungkin ada yang perlu diklarifikasi, tidak bisa, oh Bapak mana salah. Datanya salah, misalnya seperti ini di dalam pembuatan baju. Tidak sedikit pemesan itu menyampaikan desainnya yang salah, menyampaikan logo-logonya salah posisi, itu ada saja. Tapi dalam sesudah jadi tetap aja komplain, Pak ini kenapa begini? Oh iya, biasanya kami menanggapinya itu tidak menyalahkan konsumen, tapi mungkin Bapak kurang teliti, mungkin Bapak kita diskusikan bagaimana solusinya. Ya, di saat merespon keluhan konsumen, yang harus kita cari itu adalah mencari solusi. Atau Bapak gimana ini salah ngirim, salah jumlah, salah apa? Nggak apa-apa, kita terima bagaimana cara yang baiknya, solusinya. Jangan menyalahkan, udah apa-apa mah. Seperti begini juga nih, pernah kejadian. Ada konsumen yang memesan kepada kami, misalnya apakah pengiriman sabun atau pengiriman baju. Mereka itu tidak menyebutkan tanggal minta dikirim akan dipakai. Misalnya pesan biasa, kita kan memberikan target pemesanan itu maksimal 2 minggu pengerjaan misalnya. Dia tidak menyebutkan akan dipakai kapan, kita kerjakan aja 2 minggu. 2 minggu, ternyata di dalam sesudah perjalanan 1 minggu lebih 2 hari misalnya, tiba-tiba, Pak ini akan dipakai besok. Nah kita tidak bisa menyebutkan, udah kamu salah, tidak memberikan dari awal jadwalnya. Nah itu juga jangan sampai seperti itu. Tapi oh iya Pak, ini ternyata mendadak sekali gitu ya. Kenapa bisa mendadak sekali? Mungkin kami usahakan semaksimal mungkin barang akan tetap sampai besok. Nah dia itu akan tenang walaupun kita yang gura-giru juga kayak kumaha terkena seperti itu. Tapi tetap kita akan mengupayakan konsumen itu akan tetap tenang,
duduk manis, merasa puas. Kalau kita mengungkapkan hal-hal yang misalnya, aduh iya gimana ya, bingung saya akan mengirimkannya, nggak tahu Pak, nggak tahu nyampe, nggak tahu nggak besok. Nah itu konsumen akan merasa kurang puasnya, turun kepercayaan kepuasannya. Bagaimanapun keadaannya tetap kita berusaha memuaskan dan menenangkan. Sehingga orok, sehingga budak letik konsumen mah seperti itu. Nyaan asli eta mah. Konsumen Memberikan mah nggak mau solusi. Ya. memberikan solusi aja. Bikin tenang aja. Walaupun kita yang agak gura-giru tapi tetap memberikan ketenangan. Kemudian juga yang kami catat itu untayan-untayan. Langkah berikutnya itu seperti tadi. Diusahakan kita itu harus memberikan rasa aman dan nyaman terhadap dia. Kasus yang tadi contohnya, bahwa walaupun bagaimana, konsumen itu tidak tahu, tidak mau tahu, besok harus dipakai. Nah, kita H-2 belum selesai, tetap kita usahakan bahwa mereka itu tenang dan nyaman pada waktunya. Nah, kalau sudah begitu, suatu saat mereka akan mereferensikan kepada teman yang lainnya. Karena iklan yang baik itu dari perlakuan kita. Word of mouth itu yang paling efektif ya. Jadi di saat ada temannya akan menggunakan lagi produk yang sama, oh mending di sana, pelayanannya bagus, pokoknya mah tepat waktu, walaupun gura-giru kita nama. Tetap kita harus bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman. Di saat kita komplain, memarahi konsumen, apalagi menyalahkan konsumen, mereka tidak aman dan tidak nyaman. Tuh, tong kali itu cina, enakeun di dinya mah kalah kadi amek. Itu jadi promosi yang kurang baik. Nah, ada lagi hal yang paling menurut saya ini bukan kepada apa ya, bukan kepada hasil dari produk tadi ya, bukan bentuk fisik, tapi kita itu harus bisa memahami. Nah, yang kelima, yang terakhir itu kita itu harus bisa memahami keadaan kondisi konsumen. Memahami itu bagaimana kita memposisikan diri kita di saat kita menjadi konsumen. Nah, kita harus paham banget, kita harus merasakan banget. Di saat kita datang kepada suatu toko, tokonya tidak ramah, pelayanannya kurang baik, tempatnya balatak, kita kan tidak nyaman, tidak enak. Nah, kita pun harus merasakan seperti itu. Di saat kita memesan suatu produk, pelayanan adminnya teenakeun, menelpon ke call centernya menjawabnya seenaknya, bahasanya kurang bagus. Kita itu harus bisa memahami bahwa di saat kita menjadi konsumen, kita pun ingin dilayani dengan baik. Makanya di saat kita menghadapi konsumen, kita pun harus bisa memahami bahwa, oh iya, di saat saya jadi pemesan, saya ingin diberi yang terbaik. Di saat kita ingin dikirim sabun oleh yang lain, kita itu ingin tepat waktu, ingin yang baik, ingin yang ramah, ingin yang bagus. Nah, di saat kita sudah bisa memahami keinginan konsumen, posisi konsumen, kita berempati kepada dia, insya Allah konsumen juga akan merasakan seperti itu dan akan merasa nyaman. Nah, apabila lima hal yang tadi yang saya catat, yang saya terapkan, yang saya coba ulang dan ulang di dalam perjalanan bisnis kami, itu akan menghasilkan konsumen, pelanggan yang loyal. Walaupun di suatu saat bahwa kita itu menemukan hal-hal yang berbeda dengan yang lain. Dalam artian begini, konsumen itu menginginkan kualitas itu yang baik dari kualitas 5 itu tadi ya. Nah, dari yang 5 itu, di saat kita satu tidak bisa mencapainya, kalau menang di dalam 4 masih bisa insya Allah. Tapi kalau di dalam 5-5-nya tidak bisa seperti itu, jangan harap kita berkompetisi dengan yang lain. Artinya, menurut pengalaman kami, di saat konsumen merasa sangat puas
itu yang akan menimbulkan konsumen yang sangat loyal juga. Kalau konsumen hanya puas saja, standar banget, tidak ada nilai lebihnya dari kita, tidak ada nilai plus-plusnya dari kita, itu sangat-sangat rentan untuk berpindah kepada yang lain. Kemudian setelah kita meramu semua yang 5 tadi, nanti kita akan harus bisa membuat review terhadap konsumen kita. Membuat review itu mencatat, membuat deteksi lah kalau menurut saya itu, bahwa sejauh mana dia itu loyal terhadap kita. Banyak hal untuk mengukurnya. Di saat mereka loyal, mereka melakukan pembelian. Biasanya seperti itu. Kalau konsumen itu berulang membeli kepada kita, nah itu salah satu ciri dari konsumen yang loyal. Kemudian juga konsumen yang loyal itu konsumen yang mau mereferensikan produk kita dipakai untuk orang lain. Nah itu konsumen itu. Kemudian juga di saat kita mengeluarkan produk baru, nah ini ciri konsumen yang loyal, dia itu akan bersegera ingin memiliki produk kita. Itu yang ketiga ya. Yang pertama melakukan pembelian ulang, kemudian mereferensikan, kemudian juga di saat ada produk dia bersegera ingin memiliki. Nah, dan yang berikutnya adalah justru konsumen yang loyal itu menanyakan kepada kita, ada produk apa lagi nih yang bisa kita gunakan? Misalnya sabun Sebu nih, pelayanannya bagus, tepat waktu, hasilnya oke, kemudian juga yang melayaninya fast respon, dipakai enakeun. Nah, nanti bisa jadi suatu saat Ari Sebu teh dagang naon deui euy. Nah, seperti itu. Buah aya sampona ayeuna mah da sabun ge enak. Komo sampona sigan enak kan seperti itu. Nah, dari beberapa hal itu kita harus bisa mencatatnya, diteliti. Konsumen yang bulan kemarin pesen itu ada respon, ada pesan lagi nggak kepada kita? Jangan-jangan sudah 2 bulan tuh nongol-nongol. Sementara sabun itu berlakunya 1 bulan, 2 bulan kok si A itu nggak ada lagi ya? Gua beli sabun lain, kayak gitu seperti itu. Kita harus punya data. Nah di perusahaan kami juga di Garmen juga seperti itu. Biasanya misalnya perusahaan A nih ada pemakaian produk. Biasanya 2 bulan sekali dia pesen lagi. Ternyata udah 4 bulan nggak pesen, kenapa nih? Kan gitu ya. Bisa saja ada hal-hal yang lain, pindah atau juga memang pemakaiannya sedang dikurangi karena pandemi, bisa jadi kan, artinya perlu ada database. Kemudian sesudah mendeteksi itu tadi bagaimana memuaskan, bagaimana agar loyal, kemudian kita mereview itu sejauh mana tadi ya. Nah, sesudah itu kita itu kami khususnya ada satu program yang namanya itu program follow up, kalau kami menyebutnya itu follow up pasca jual, ya, follow up pasca disebutnya kalau di kami, entahlah sebut apa aja boleh, bebaskan, itu ada istilah masing-masing ya. After Kalau sales ada service. orang after service boleh, kalau di dealer mobil itu pasca, purna atau apalah istilahnya, artinya ada mereview tadi, kemudian juga purna jualnya. Nah, itu harus dilakukan follow up. Misalnya 8 tambah genap 15. 15 naon eta. Siapa Ustaz? Nah, follow up pasca itu atau purna jual itu sangat penting sekali, teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa membuat satu data, kemudian juga membuat tingkat kepercayaan, kemudian juga mempererat chemistry kita ya. Bisa saja hanya sekedar, misalnya kalau saya suka, mungkin kalau ada yang suka lihat itu
sering nongol di Facebook lah, sering nongol di Instagram lah, atau di WA, ditanyain kabarnya apa, gimana, kan seperti itu. Apakah sabun yang kemarin sudah habis? Ini nggak apa-apa kita yang nanyain. Apakah bajunya masih bagus? Pura-pura aja. Pura-pura lah, so akrab gitulah. Itu biasanya so akrab itu dalam rangka ya itu tadi purna jual itu sangat penting sekali. Karena kalau selain mengingatkan dia, barangkali produk kita itu sudah seharusnya diganti, kadang-kadang konsumen itu suka lupa juga. Sudah memakai produk kita, terus dipakai kan lusuh, kemudian juga lupa. Nah, kadang-kadang lupa pesan lagi. Di saat kita tanyakan, gimana kabarnya? Mereka senang. Oh iya Pak Deden, lupa jadi keingatan nih katanya. Jadi ingat saya, benar-benar. Untung Pak Dede nanyain kabar. Jadi baju saya udah mau harus diganti seragamnya. Nah, itu kan kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang hanya sekedar menanyakan kabarnya. Kadang-kadang hanya sekedar, Pak, selamat pagi. Mudah-mudahan nih zaman pandemi sekarang Bapak Mas cepat sehat, sehat-sehat selalu. Nah dia itu jadi ingat, oh ingat ke Pak Deden, ingat ke kita, ingat ke Sebu kan. Nah itu jadi hal itu yang kami lakukan nggak terasa ya setengah jam. Selain memuaskan, kemudian agar loyal, kemudian mereview sejauh mana loyalnya, kemudian ada langkah yang keempat yaitu melakukan follow up pasca kalau di kami seperti itu. Di purna jualnya, after selling dan seperti itu samalah. Jadi ilmu-ilmu seperti ini sebetulnya sudah banyak bertebaran di Facebook, bertebaran di YouTube, di internet, tapi memang kita harus sering saling mengingatkan seperti itu. Mungkin itu kepada Dani yang biasa kami lakukan di dalam mengelola Tektona, tentunya juga karena saya juga sebagai agen Sebu ya, seperti itu. Terima kasih. Sakitu mangga di weekend ini mudah-mudahan walaupun sedikit bisa mengingatkan kembali. Saya yakin hal tersebut sering dilakukan, pernah dilakukan, tapi ya memang kita harus saling mengingatkan karena manusia mah tempatnya lupa, tempatnya harus diingatkan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Deden atas penjelasannya, atas sharingnya mengenai apa sih yang dilakukan oleh Tektona selama ini dalam retain para pelanggan ya, atau memaintain para pelanggan sehingga mereka menjadi customer yang loyal, terpuaskan dan loyal. Ada dua kata yang saya tangkap di sini, terpuaskan dan loyal. Dan tentunya teman-teman yang ada di sini rata-rata kan mereka pebisnis Pak Deden. Mereka itu pebisnis online, rata-rata ibu-ibu. Selamat Hari Ibu juga untuk semuanya. Teman-teman ada ibu-ibu yang luar biasa, selain berperan sebagai ibu, tapi berperan juga untuk menjalankan bisnis. Kalau misalnya ini udah ada beberapa peserta yang nambah juga, kalau misalnya ada yang mau tanya-tanya langsung ke Pak Haji Deden. Pak Haji, saya mau tanya nih, kan seperti yang tadi Pak Haji bilang, di Bandung itu gudangnya Garmen. Kayak orang ya dari orang ya nantilah banyak. Setiap orang itu kalau misalnya Garmen itu pasti pilihannya ke Bandung gitu. Carinya di Bandung. Nah, berarti tingkat persaingan di Garmen di Bandung itu tinggi sekali gitu. Betul. Nah, Pak Haji kalau saya lihat kan udah mulai dari 2010 ya menjalankan di Garmen ini sampai sekarang 2020, berarti sudah 10 tahun berjalan. Bagaimana sih bisa mempertahankan bisnis di saat beberapa kondisi kan dari 2010 ke 2020, apalagi saat ini di kondisi pandemi ternyata banyak bisnis yang tiarap. Bagaimana cara Pak Deden bisa bertahan di sampai 10 tahun? Mungkin bisa di-share ke teman-teman pebisnis-pebisnis yang lain. Silahkan Pak Haji Deden. Terima kasih Pak Dani. Sejak saya berhenti dari PNS 2010, kemudian ya merintis-rintis apa gitu, dan akhirnya ketemu di Garmen. Bidang Garmen itu membangun Garmen 2011-2012-nya sebetulnya. Nah sampai sekarang alhamdulillah ya namanya usaha kayak jalan ya, kayak di jalan raya gitu.
ada bulak belok, ada naik turun, ada garinjul sedikit, nemu lagi jalan aspal kan gitu ya. Itu mah perjalanan Biasa. orang bisnis malah biasa seperti itu. Dan yang diperlukan itu adalah bagaimana mensikapi kondisi-kondisi seperti itu. Persaingan sangat ketat, sangat banyak sekali di bidang garmen. Yang paling utama adalah sikap kita ya, mindset kita, mental kita itu yang penting itu. Nah, salah satu pola yang kami terapkan di dalam mensikapi kompetisi itu, yang pertama menganggap perusahaan yang sejenis itu bukan hanya sekedar kompetitor, tapi sebagai mitra. Nah, itu yang mindset di kami. Jadi kalau menerapkan sebagai mitra, kita bisa sharing dengan mereka, baik itu sharing cara berpikir, baik itu sharing pekerjaan, artinya di saat mereka kosong, kami lebih, kita berbagi. Di saat kita kosong, kita sharing, karena sebagai mitra, mungkin di sana teman ada pekerjaan lebih nih, di kami lagi kosong, nah, seperti itu. Kalau kita pure menyikapinya bahwa mereka itu kompetitor, kita akan pakoret-koretnya, muncul bahasa Sunda mah, batur ulah maju, cek batur oge, urang ulah maju, kan seperti itu. Tapi kalau sebagai mitra, tentunya ada kompetisi di dalam batas-batas tertentu, tapi kompetisi yang sehat, jangan saling menjatuhkan, nah itu sikap yang kami lakukan yang pertama. Kemudian juga mensikapi naik turun fluktuatif gitu, seperti sekarang ada pandemi, ada apa-apa. Nah, kita mensikapinya itu bukanlah suatu kendala, tapi itu merupakan satu tantangan yang harus diselesaikan, yang harus dihadapi. Biasanya kalau mensikapi sesuatu yang dianggap sulit sebagai kendala, maka yang ada di dalam pikiran kita piheseun. Nah, itu kalau kendala. Tapi kalau di depan kita itu adalah tantangan, bagaimana caranya menyelesaikan itu. Misalnya ada nasi gede banget tuh, satu tumpeng, itu kendala nih bagi saya, tidak akan habis, udah tidak akan habis. Tapi kalau ini tantangan, harus dihabiskan, akan habis, bagaimana caranya? Kita ngambil satu piring, ke teman kita satu piring, seperti itu. Nah, itu kalau menghadapi seperti itu. Kemudian juga salah satu yang diterapkan yaitu tetap menjaga agar konsumen yang kita bina, yang berinteraksi dengan kita itu dibina, diprotek, diasuh lah, mun bahasa urang manya, diasuh ambeh tetap layut kepada kita. Itu yang paling utama itu. Bagaimana agar konsumen-konsumen, klien-klien kita itu layut. Caranya bagaimana? Seperti tadi. Mungkin kita silaturahmi, mungkin kita bisa datang, bisa sekedar say hello, lihat telepon, sahabat kita, langganan kita, hajatannya kita datang, ngundang kita hadir, kan seperti itu akan mempererat chemistry kita gitu. Nah, akhirnya akan selalu teringat. Kemudian juga selain itu, bagaimana caranya agar konsumen yang sudah berinteraksi dengan kita, yang muncul di pikiran dia itu di saat perlu kita yang iya. Jadi membuat sistem, kalau di internet itu SEO ya, apa SEO itu ya? Nah, SEO-nya itu engine-nya itu, optimasi. Kita membuat sesuatu agar di saat mereka perlu produk yang berhubungan dengan kita, yang muncul itu kita gitu. Caranya bagaimana? Seperti tadi. SEO secara manual, Pak Haji ya? Ya. Secara SEO manual. Silaturahmi. Ini ada pertanyaan nih dari salah satu peserta nih. Siap. Ya, lewat chat. Pak Haji, dari ini Sri Rahayu. Pak Haji mau tanya, bagaimana sikap kita untuk konsumen yang maunya gratisan aja? Ini bagus. Nah, untuk gratisan aja, saya pernah kasih, karena sebelumnya dia pernah kasih tester 1000. Malah minta lagi, padahal udah jelas hasilnya bagus setelah pakai 1000. Terima kasih. Nah, ini gimana Pak Haji untuk menyikapi konsumen yang pinginnya gratisan? Nah, kalau menurut saya itu ada dua ada dua kategori terhadap konsumen tersebut. Yang pertama cerdas, yang kedua licik ya. Karena licik dengan cerdas itu tipis-tipis dikit loh. Tipis, bedanya tipis. Yang cerdas itu
bisa memikirkan sesuatu, tapi yang cerdik juga memikirkan sesuatu, bedanya tipis. Nah, kalau saya biasanya seperti ini, melakukan seperti itu banyak, seperti ke Tektona juga, Pak Deden, ini apa namanya, ada momen apa, mana dong, door prize-nya mana dong, hadiahnya, kan itu banyak yang seperti itu. Nah, kalau kami biasanya menerapkan, kalau memang Bapak atau Ibu sudah merasakan, kan gitu ya, bolehlah saya kasih lagi, tapi beli dong satu, beli satu dapat dua. Nah itu, pertamanya itu. Tapi itu hanya 1 kali atau 2 kali berlakunya, jangan terus-terusan. Jadi tekor. Jadi biasanya kami memberikan toleransi di dalam harga yang HPP-nya akan tetap tertutup ya. Apa ketutupi gitu maksudnya. Misalnya seperti baju kami ada yang bandrolnya 200.000. HPP-nya misalnya 150.000. Itu kan ada range bati lah muncul kurang nama 50.000. Nah, untuk selanjutnya nggak apa-apa lah, nggak ada batian. Bisa beli boleh gratis lagi, tapi kalau beli 3. Artinya kalau dengan beli 3, dia akan dapat gratis 1. Padahal tetap tidak rugi kita. Nah, seperti itu biasanya kami mencoba seperti itu. Kemudian juga ada lagi trik yang kami lakukan itu, di saat seseorang ingin gratisan, memang ada batas tertentu ya, tidak selamanya gratis, tapi kita coba dikasih lagi, tapi dengan ada komitmen bersama. Komitmennya misalnya, boleh saya kasih lagi nih merek Tektona, tapi sengaja yang Tektonanya gede, tapi nanti dikasih ya, difotolah di Instagram, difotolah di mana, kasih tahu teman-teman, ada satu saling menguntungkan, biasanya seperti itu. Nanti berikutnya dia juga sudah punya modal dari situ. Itu yang saya lakukan minimalnya 2 cara lah seperti itu. Oke, ada selanjutnya nih Pak Haji, ada dari Lia. Nih, kalau ada yang pakai Cebu hasil bagus, tapi nggak mau mengklaim kalau itu hasil dari Cebu, tapi hasil produk lain. Gimana Pak kalau diminta testingnya, bilang nggak ada efeknya, padahal dia udah lama ikut pakai Cebu. Jadi nggak mau ngakuin kalau hasil produk yang dia pakai itu bagus gitu. Nah itu juga hampir sama dengan yang tadi. Sama Pak Haji ya. Memang kalau menurut saya yang namanya di dunia itu banyak sekali karakter orang ya. Kalau di dalam Islam itu kan ada yang iman, ada yang Islam, ada yang munafik, ada yang kafir, kan seperti itu ya. Nah mungkin itu salah satu masuk ke dalam situ ya. Artinya dalam kategori yang mana ya bisa dipilih lah kan gitunya. Artinya kemudian juga ada mungkin ada kemungkinan mereka dia itu ada kepentingan tertentu ya. Kepentingan tertentu itu maksudnya dia itu memang sudah merasakan enjoy dengan kita. Tapi dia juga ingin mempromosikan produk yang lain, bisa jadi itu yang pertama ya. Itu suudonnya ya. Artinya ini kulit saya bagus, pakai apa? Pakai ini nih, bukan menyebutkan Cebu, padahal bagusnya oleh Cebu. Ada loh orang yang seperti itu, banyak. Karena ada kepentingan, bisa jadi produk A lebih menguntungkan mungkin kan gitu ya, lebih menguntungkan, diiming-imingi produk tertentu, sering terjadi itu. Misalnya, sok kamu jualin ini, lebih baik lah, untungnya lebih apa, diiming-imingi seperti itu, tapi ternyata pekerjaan kita diklaim oleh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kemungkinan bahwa hubungan personal kita yang belum match dengan dia. Yeah. Biasanya kalau orang yang sudah loyal, yang sudah match, yang chemistry-nya sudah baik dengan kita, itu apa yang kita lakukan dia akan ikutin, biasanya seperti itu. Nah, dalam kasus ini saya lebih cenderung kepada yang ketiga. Artinya ini merupakan tantangan pada kita bagaimana agar keterikatan kita secara emosi itu nyambung dengan konsumen. Itu tantangan yang harus dipilih. Kalau menuduh oh itu mah munafik atau gitu mah, itu bukan solusi. Kemudian berarti juga bagaimana membuat konsumen nyaman. Nah, nyaman chemistry dengan kita. Kalau yang opsi yang kedua juga kan masih suudon ya.
Itu mah buah-buah we meureun aya nu lebih menguntungkan, itu suudon juga. Ya, Nah, kalau benar. kita mah positive thinking justru dijadikan satu tantangan bagaimana agar konsumen tersebut lebih sayang kepada kita, lebih enak, lebih nyaman, lebih puas. Jadi loyal. Itu Pak Dani. Siapa teh? Selanjutnya Pak Haji nih. Dari Miss Dewi Mayang. Pak, gimana cara Bapak dan tim menangani jika ada konsumen yang komplain akut? Apa dikasih hadiah atau gimana Pak? Terima kasih. Apalagi di bisnis Pak Haji kan tailor-made berhubungan dengan pengerjaan seragam, pakaian atau apapun pasti akan ada komplain-komplain nih. Bagaimana Pak Haji menangani komplain yang sampai akut nih? Ada pertanyaan dari Miss Dewi Mayang. Mungkin Pak Haji ada pengalaman di situ. Pengalaman saya ada pengalaman menarik nih. Ada pengalaman menarik. Yang pertama kami terapkan terhadap konsumen yang komplain, baik melalui saya atau melalui admin saya, yang paling sering dan yang paling utama diungkapkan itu kata maaf. Mohon maaf, itu terus diulang-ulang mohon maaf. Kemudian juga kalau mereka komplainnya mau lewat telepon atau mau datang langsung, yang paling pertama dilakukan itu minta maaf. Yang kemudian yang kedua dengerin aja pokoknya mah. Mau ngoceh apapun, mau menyalahkan apapun, mau nuduh apapun, dengerin. Ulah ditempas pokoknya mah. Nah itu seperti itu. Jangan sampai komplainan konsumen itu yang akut, yang bagaimanapun ditempas, apalagi kamu disalahkan, ya itu jangan seperti itu. Jangan memotong dulu dia sebelum dia habis berhenti, itu yang kami terapkan. Ngoceh lah, dengerin panas, tapi karena mental, karena kami membiasakan seperti itu, jadi ya kita senyumin aja, dengerin, senyumin, dia bahkan sampai diusahakan terpesona dengan kita. Itu ya. Lewat TikTok Pak Haji. Lewat TikTok bisa. Itu soal inspirasinya dari mana? Dari punten ya, di sini barangkali ada yang bukan muslim. Dari Rasulullah yang dilemparin oleh kotoran, yang diciduhan, yang dimaki-maki, dia selalu tersenyum, dia selalu mendengarkan apa kata dia, bahkan di saat yang selalu meludahinya sakit, beliau menengoknya, seperti itu. Artinya, seakut apapun dengerin. Kemudian minta maaf. Yang tadinya marah, insya Allah akan terbuka hatinya. Kemudian juga tentunya bukan hanya sekedar dengerin dan minta maaf, tapi mencari solusi yang baik. Solusi yang baik. Seperti yang tadi di depan, bahwa ada yang telat karena kesalahan dia memberikan informasi, mungkin ada yang salah kirim, telat, dipakainya tidak jadi, tetap kita dengerin komplainannya, kemudian minta maaf, dan jangan menyalahkan dia, cari aja solusi. Oke. Itu yang saya lakukan. Nih selanjutnya Pak Haji dari Miss Nungki. Ini berhubungan dengan bisnisnya Pak Haji nih. Pak, bagaimana mengatasi konsumen beli baju ternyata nggak sesuai dengan gambar? Apa bisa diretur? Kadang nggak bisa diretur. Karena kadang-kadang kan gambar dengan asli berbeda Pak Haji. Nah itu gimana? Nah itu pengalaman juga banyak sekali. Mungkin kita juga ya membeli online keluar, itu juga banyak hal-hal seperti itu, karena sangat-sangat tergantung banget kualitas kamera, kualitas layar HP konsumen kan gitu ya. Kamera yang motret dengan layar HP itu beda. Dibuka di HP si A, gambarnya bagus banget, warnanya cerah, di HP B beda. Kadang-kadang seperti itu kan, biasa itu. Nah, kemudian di saat kita memberikan baju nih, di paket dikirim, selek sampai di konsumen gitu ya. Ternyata beda. Nah, kita jelaskan bedanya apa, mungkin dari warna. Oh iya, jelaskan. Kemungkinan beda di warna itu bisa dari layar HP, bisa juga di layar kamera yang mempotretnya. Gitu. Jangan sampai menyalahkan konsumen.
atau udah kamu memilihnya nggak teliti, nah jangan sampai seperti itu. Kemudian juga kalaupun tidak sesuai, kami menerapkan yang namanya seperti tadi purna jual ya, atau pasca kalau kami sebut itu follow up pasca kan itunya. Nah, di dalam SOP kami menyediakan garansi. Nah, entah kalau di onlinean yang lain menyediakan garansi, artinya garansi itu merupakan satu pelayanan di saat ada konsumen komplain. Komplainnya apa aja boleh dengerin, ingin diganti kami ganti, ingin didiskon kami diskon, seperti itu ya. Ingin ditukar dengan barang lain, siap ditukar dengan barang lain, seperti itu. Sepanjang memang datanya akurat, kesalahannya bukan mengada-ada kan gitu ya. Iya. Seperti itu kalau kami. Pak, saya mau bertanya Pak. Silahkan Pak Ustadz. Langsung aja nih ya, pakai mikrofon. Pak Haji, tentang Sebu nih, kalau saya meyakini sebagai penjual Sebu itu produk yang bagus ya. Tapi bagaimana caranya meyakinkan itu kepada calon pembeli kita yang dia sudah punya pilihan produk yang lain dan sudah merasa nyaman. Dan terus sulit juga gitu menawarkan produk yang berkaitan sama wajah. Takut gitu wajah mereka malah jadi beresiko gitu. Nah, bagaimana triknya untuk yakin nih produk Sebu sebenarnya lebih bagus gitu. Gimana Pak Ji? Ini berdasarkan pengalaman aja ya, pengalaman orang bisa beda-beda Pak Ustadz ya. Nah, pengalaman kami dalam menawarkan produk, baik itu sabun, baik itu baju, ataupun dalam membangun bisnis, tentunya kan kujaman ayeuna mah Pak Ustadznya, mau bisnis apapun sudah ada orang yang melakukan kan, seperti itu intinya mah. Mau bisnis dagang jangkrik sudah ada, bisnis sabun ada kan gitunya. Cek paribasana dagang apa nama pangurut bulu kelek oke aya mah kan gitunya. Nah, tinggal bagaimana kita mensiasati. Yang dilakukan yang pertama, saya sering meminta testimoni dari konsumen. Nah, meminta testimoni. Kemudian saya sampaikan, biasanya sampaikan di Instagram, di Facebook kan gitu ya, atau di manalah di status WA. Itu yang pertama testimoni. Mudah-mudahan dengan testimoni orang semakin tahu bahwa produk kita dipakai nih kursi apa kan gitu ya. Itu pertama testimoni. Seperti tadi iklan di depan itu ada artis-artis yang pakai Sebu nih. Nah, kalau saya membiasakan ada testimoni-testimoni seperti itu, sering-seringlah diupload di akun kita, ya, misalnya kan gitu ya. Upload kan gitunya, yang menyebutkan produk kita dipakai tentunya, jangan testimoni yang negatifnya. Itu yang pertama, testimoni terus orang tuh bener gitu cenah si eta pakai sabun eta atau baju eta, bener gitu, semakin terus bertanya, semakin bertanya, mudah-mudahan suatu saat ada testimoni yang merupakan teman dekat dia atau sahabat dia atau memang dia juga kenal gitu. Artinya dia akan menanyakan kepada si dianya itu kan, itu harapannya. Yang pertama itu banyak-banyak ya testimoni. Kalau bisa testimoni itu misalkan dari orang yang memang kalau kata bahasa gaulnya public figure ya. Public figure itu bisa siapa aja. Misalnya direktur PT Hexa pakai kaos Tektona, itu kan direktur PT Hexa banyak Pak Haji abdi bae anu biasa hantu pakai, istilahnya seperti itu. Artis si anu aja pakai, kenapa aku enggak, masa sih? Semakin banyak testimoni semakin orang penasaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya yang lakukan itu adalah progresnya itu jangka panjang, bukan hanya sekali ya. Maksudnya begini, kita itu boleh berkorban 1-2 tapi untuk meraih 1.000 seperti itu. Artinya begini, misalnya nggak percaya ya kamu, nggak percaya, mau dong nyobain nih sabun Sebu, sieun atul kan gitunya. Kamu belum nyoba. Ya makanya bisa diberi aja, coba dulu nih bajunya, coba gratis lah. Ininya gratis lah, sok gratis.
kalau kamu nggak mau nyoba, boleh pakai sama yang lain, sama saudara kamu, tetangga kamu makan aman. Oh iya ya benar, coba. Nah kita bisa berkorban 2-3 kali atau bahkan sampai 5 kali juga nggak apa-apa. Tapi harapan kita kan 1000, mati 1 tumbuh 1000, istilahnya seperti itu, Pak Ustadz. Nah biasanya kami itu memberikan kalau kami sebut itu di dalamnya boleh ke slot promo ya. Kita promo aja dulu, kasih 2, kasih 3, kasih. Nah nanti sesudah ada, oh iya bener ya, yang saya takutin itu ternyata bener, nggak gatel, malah bagus seperti itu. Nah, tapi tentunya juga di dalam memberikannya itu bukan sia-sia ya, memberikan culeos gitu. Maksud culeos itu ada follow up-nya, diberi 1, diberi 2, tidak diantepkan sedatangnya dia gitu. Misalnya diantepin suatu saat juga nunggu aja respon dari dia. Enggak seperti itu juga. Harus ada follow up-nya Pak Haji ya. Harus ada follow up. Misalnya diberikan testimoni, diberikan coba aja dulu. Kalau tidak dipakai oleh kamu, cobalah mungkin ke saudara, ke tetangga kan gitu ya. Nah nanti ditanyain 2 minggu atau sebulan kan itu belum, tanyain lagi tentunya dengan cara yang bagus seperti itu. Biasanya seperti itu, Pak Ustadz, yang saya lakukan. Itu pernah ada pengalaman juga seperti itu. Ada salah satu owner ketika dia ditawarin sabun sebu, dia sungkan untuk pakai gitu. Tapi dia coba karena ada seorang karyawannya mempunyai masalah dengan jerawat, Ustadz. Jerawatnya banyak. Akhirnya dikasih ke si karyawannya itu, setelah dipakai sama si karyawannya, ternyata dalam seminggu kelihatan hasilnya bagus gitu. Seperti yang tadi disampaikan Pak Haji, akhirnya dia pun jadi pemakai gitu, karena dia melihat hasil nyata pegawainya tersolusikan berkat si sabun itu gitu. Ya. Pak Haji, ini ada lanjutan nih. Siap. Apakah sebuah perusahaan perlu menyiapkan alokasi dana khusus untuk menangani komplain dari customer? Misalnya retro produk, berarti akan ada dana untuk mengganti produk. Terima kasih. Itu dari Miss Linda. Oke, makasih Miss Linda. Nah, kalau di dalam sebuah perusahaan dan perjalanan usaha kami ya, itu berjenjang ya. Berjenjang itu misalnya dulu waktu kami merintis, promonya itu seada-adanya aja. Ke teman, ke tetangga, ke saudara, ya belum ada budget untuk dana khusus gitu ya. Kalau sekarang kan misalnya, bisa nih membagikan kaos, dulu mah boro-boro kan gitu ya. Sekarang mah bisa nih membayar tukang promo misalnya di mana kan itu yang mengendorse kan gitu. Nah itu sekarang kan sudah mulai dicoba. Kalau dulu mah nggak ada, artinya menurut pengalaman kami itu disesuaikan dengan kondisi kita. Tapi di dalam menghitung HPP ya, harga produksi itu, nah tetap kita harus memperhitungkan kemungkinan salah, memperhitungkan kemungkinan reject, memperhitungkan kemungkinan komplain. Nah itu memang harus ada perhitungannya. Anggarannya bagaimana? Anggarannya disesuaikan dengan kemampuan kita tentunya kan itu. Misalnya yang dimaksud disesuaikan itu seperti tadi, bisa jadi sekarang itu mengalokasikan dana untuk promosi 1 bulan misalnya berapa angkanya, karena disesuaikan juga dengan kemampuan kita. Nah tapi di sisi lain juga kita juga bisa menyisipkan, kalau bahasa saya, menyisihkan bukan di anggaran tertentu, tapi menyisipkan di dalam penjualan tadi. Misalnya seperti ini, sabun sebu ada keuntungannya 25.000 misalnya. Kita tidak berharap 25.000 itu kita keep sebagai bati kita, sebagai laba kita. Tapi yang kita keep itu adalah 20.000 aja, save untuk kita. Yang 5.000 untuk apa? 5.000 untuk cadangan, seperti itu. Cadangan komplain, cadangan ada yang
minta gratis, cadangan ada yang telat nyampe, kan namanya paket juga kan manusia ya. Telat paket itu kadang-kadang nggak mau, bongan nggak nyampe pada waktunya, kan seperti itu. Artinya ada slot-slot tertentu. Penganggarannya bagaimana, disesuaikan dengan kemampuan kita. Itu aja Pak Dhani. Ini satu lagi Pak Haji, dari Miss Isgi. Mas Isgi itu kebetulan salah seorang agen kita yang top performan. Nanya Pak, konsumen sudah repeat order kedua. Beberapa bulan nggak ada kabarnya. Saya follow up nggak pernah direspon. Gimana trik dan tipsnya menurut pengalaman Bapak? Ini sesuai dengan tema kita nih Pak. Nah, emang ada juga pengalaman seperti itu. Biasanya kami untuk memfollow up yang pasca atau purna jual itu bisa langsung kepada yang bersangkutan. Artinya yang bersangkutan ada nomor teleponnya, nomor WA-nya ya, kita broadcast. Kalau kata siapa yang Indari itu ya, saya sering dengerin tuh pagi-pagi tuh jam 6:30 rajin banget beliau. Ya, betul. Iya. Rajin banget dia itu ya. Sehari 3 kali Pak Haji. Tapi saya Sehari 3 kali. Saya yang biasa ikutnya yang pagi itu, karena yang pagi-pagi 7 Pak Haji ya. Ya, betul. Nah itu bisa lewat chatnya, bisa lewat broadcast yang tidak diketahui bahwa itu broadcast, kan seperti itu. Nah itu kan kalau nyambung. Kalau tidak nyambung bagaimana? Kalau tidak nyambung biasanya saya cari tahu teman dia siapa. Teman dia itu siapa. Nah kalau zaman sekarang mah kan bisa dicari di Facebook, bisa dicari di Instagramnya, atau cari informasi siapa sih teman dekatnya dia, biasanya seperti itu. Nah kalau sudah ketahuan, kita deketin yang dia, cari informasi, dia sekarang bikin bajunya di mana sih? Biasanya di aku, tapi kenapa enggak ya? Nah kalau dengan seperti itu bisa lebih jelas kan? Maksudnya lebih jelas. Oh ternyata sekarang mah dia itu ganti seragamnya itu per 2 tahun Pak Deden. Karena usahanya sedang ya karena pandemi lah. Oh tenang HP, aduh acan kabatur kan seperti itu ya. Tapi ada juga, oh iya sekarang mah ternyata pesannya nggak ke Pak Deden karena ada saudaranya yang lebih dekat. Nah kalau berpindahnya itu karena ada sesuatu yang chemistry-nya lebih dekat dengan dia, itu jadi tantangan kan. Biasanya saya itu mencari informasi, kemudian juga dia itu dijadikan tantangan untuk kita bagaimana caranya dia agar tidak pindah ke lain hati dan kembali kepada pangkuan kita. Nah seperti itu. Jadi bukan cari informasi, wah sekarang mah bikin bajunya di sana, beli sabunnya juga enggak saya Bu. Kalau gitu mah atulah putus aja, enggak seperti itu. Tapi justru jadi tantangan bagaimana kita memfollow up dia lewat jalur yang lain, kemudian juga kita hubungi lagi, baikin lagi. Nah insya Allah kembali lagi kepada kita. Itu yang saya lakukan Pak Dhani. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini ada satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup acara ya, untuk sesi tanya jawabnya. Pak, bagaimana pendapat Bapak tentang FB Ads? Saya sudah mencoba beberapa kali, tapi kok nggak ada hasil. Apa karena memilih yang paling murah, viewernya banyak, tapi nggak ada interaksi? Mungkin Pak Haji ada pengalaman menggunakan FB Ads, Pak Haji. Silakan bisa di-share. Terkait Facebook Ad ya, Facebook advertising ya. Nah, kami juga melakukan hal itu. Nah, tentunya menggunakan Facebook Ad itu harus melalui trik-trik tertentu, cara-cara tertentu sehingga efektif dan efisien. Karena Facebook Ad itu merupakan aplikasi yang bisa kita atur. Maksudnya kita atur itu kalau segmennya kita menjual produk kepada siapa itu bisa dicari, kan bisa dicari. Misalnya kita membuat baju nih saya. Bajunya itu khusus untuk para petualang. Nanti di Facebook Ad itu dicari usianya berapa, rentangnya, kemudian juga
dicari areanya yang di mana, kemudian dicari hobinya apa, kemudian dicari juga kalau bajunya untuk gunung, adventure-nya yang gunung, itu lebih fokus. Jadi segmentasi pasarnya harus tepat sasaran banget. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, area yang kita pilih juga berpengaruh. Jadi sasaran berpengaruh, areanya juga berpengaruh, kemudian juga tentunya nilai juga berpengaruh. Karena nilai itu misalnya sekian rupiah, 100.000 dengan memasang di Facebook Ad yang 20.000, tentunya daya sebarnya berbeda. Lamun ngalah lauk mah ku keciriknya kecirik yang ukuran 1 meter, ada kecirik yang ukuran 2 meter, itu hasilnya akan berbeda. Pasti beda, ya. Pasti berbeda. Dan yang perlu diingat juga bahwa Facebook Ad itu berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman, memang itu membantu, tapi ingat bukan satu-satunya cara dan tidak bisa diandalkan 100% mengandalkan itu. Gitu. Ada teman saya yang baju gamis perempuan, suatu hari dia membuat produk, kemudian di Facebook Ad kan. Nah, dalam satu periode dia laku banget, tapi dalam periode lain caranya sama, jumlah investasinya sama, jumlah keceriknya sama, kemudian yang disasarnya sama, penjualannya berbeda. Artinya Facebook Ad itu bukan segala-galanya, hanya merupakan salah satu ikhtiar. Termasuk saya juga pernah dan beberapa kali menggunakan Facebook Ad. Produk iya mah payu ku Facebook Ad teh, produk berikutnya tidak. Artinya itu hanya satu ikhtiar saja. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Haji untuk jawaban-jawabannya, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga. Waktu sudah jam 5, sudah mungkin akan kita selesaikan. Terima kasih kepada teman-teman, ada peserta, ada yang udah ikut di acara webinar untuk sore hari ini. Pak Haji, terkait yang Pak Haji mau bagi-bagi door prize nih, yang dipilih kan nanti yang pilih Pak Haji, kira-kira yang dapat siapa nih Pak Haji dari para peserta untuk webinar untuk sore hari ini? Nah, terima kasih semuanya, itu ada yang. Nah, kalau itu kan ada apa namanya? Aduh, dia. Saya ada 5 ya. Ada 5 produk ya, kemeja, ada kaos, ada topi, ada tas, dan ada gantungan dengan masker. Kalau gantungan kunci ya, kunci mobil, gantungan sama mobilnya Pak Haji. Oh, mau mobil, mau kereta api juga boleh. Tinggal digantungin aja di kunci. Tinggal digantung. Tinggal digantungin. Nah, saya tidak mencatat tadi siapa-siapanya ya, mungkin ada di situ. Yang bertanya, yang dikasih sama saya mah. Jadi yang bertanya siap. Ada berapa Pak Rani? Yang bertanya ada beberapa Pak Haji. Nanti kita nanti kita rekap lagi, kita pilih lagi. Berarti kriterianya yang ikut bertanya Pak Haji ya. Yang bertanya ya. Yang bertanya, yang dibacakan ya, yang bertanya banyak banget kalau di. Ya, boleh. Nanti kita itu lagi. Oke, terima kasih Pak Haji atas sharing di webinar untuk sore hari ini. Ilmunya sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan bisa menjadi insight baru bagi teman-teman agen Cebu, bagaimana cara mengelola pelanggan, menjalin hubungan silaturahmi dengan pelanggan, menciptakan pelanggan yang puas dan menciptakan pelanggan yang loyal kepada bisnis kita. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Haji Deden atas waktunya. Terima kasih untuk teman-teman agen atas kehadirannya. Kita tutup acara webinar sore hari ini dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji. Pak Haji artis TikTok juga ternyata. Janji-janji
Halo, bersama saya sedang dalam perjalanan bersama saya Asik. bawa mobilnya. Dalam berbisnis juga ternyata harus sering melakukan perjalanan. Dan perjalanan yang dilakukan adalah kita sering bersilaturahmi, kita sering mengunjungi teman kita sahabat kita yang memiliki bisnis usaha yang lebih maju dari kita. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa meraih ilmunya, kita bisa belajar, kita bisa meniru apa yang mereka lakukan sehingga bisnisnya lebih baik, lebih maju dari kita. Dengan demikian kita pun akan memiliki ilmu, kemudian kita terapkan dalam bisnis kita. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa semakin maju seperti yang telah mereka lakukan. Jangan lupa terus semangat, kemudian juga menerapkan apa yang kita tahu selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sukses selalu. Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago.